Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proses strategi operasi. Nah, proses strategi operasi sendiri terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu ada perumusan strategi operasi, kemudian ada implementasi strategi operasi, kemudian pemantauan strategi operasi, dan yang terakhir adalah pengendalian strategi operasi. Proses perumusan strategi operasi yaitu berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Nah, dengan kata lain, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan juga tujuan. Kemudian, pada gambar tersebut, perusahaan harus mampu memahami kondisi pasar dan juga menentukan posisi yang kompetitif. Selanjutnya, perusahaan harus mampu menganalisa persyaratan-persyaratan pasar yang sesuai dengan tujuan kinerja operasi, lalu membuat keputusan operasional yang strategis sehingga nantinya bisa meningkatkan kemampuan perusahaan yang dibutuhkan oleh pasar. Pada arah yang kedua, perusahaan harus terlebih dahulu memahami sumber dayanya sendiri, serta identifikasi kemampuan intinya. Kemudian, mengetahui manfaat kinerja kapabilitas dan syarat-syarat perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu, membuat keputusan operasi strategis yang tepat dan mampu menunjukkan posisi pasar yang kompetitif. Kemudian yang dibutuhkan dalam proses perumusan yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan pasar. Nah, analisis kebutuhan pasar ini diperlukan dalam hal perumusan strategi operasi. Nah, seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis atau terus berubah dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Kemudian yang kedua ada analisis kapabilitas sumber daya operasional. Nah, analisis SWOT adalah titik awal untuk sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dan eksternal yaitu peluang dan juga ancaman. Nah, sedikit sulit untuk menganalisis faktor eksternal perusahaan meskipun sudah banyak atau sudah tersedia alat yang digunakan untuk membantu proses ini. The Samsung Group adalah konglomerat terbesar di dunia dan merupakan bisnis internasional yang ada di Korea Selatan. Nah, nama Samsung ini sendiri berasal dari bahasa Korea yang artinya 3 bintang. Nah, pada tanggal 1 Maret tahun 1938, pendiri juga sekaligus chairman dari Samsung yang bernama Bim Sul-lee mendirikan Samsung dengan modal 30.000 won. Nah, kemudian pada 19 November tahun 1987, Bim Sul-lee meninggal dunia setelah 50 tahun menjadi pemimpin di perusahaan Samsung. Nah, kemudian Samsung digantikan oleh anak dari Bim Sul-lee yang bernama Kun Hee-lee sebagai chairman yang baru. Nah, ada 2 hal yang dilakukan Samsung dalam proses perumusan strategi perusahaannya. Yang pertama yaitu Samsung melakukan pengembangan misi, yaitu mendefinisikan misi, visi, dan juga tujuan perusahaan. Dan yang kedua, Samsung melakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang digunakannya. Visi dari Samsung yaitu yang pertama inspire the world, create the future. Kemudian yang kedua yaitu mengiklami dunia, menciptakan masa depan. Misi Samsung yaitu untuk menginspirasi dunia dengan teknologi, produk dengan desain inovatif yang melengkapi kehidupan manusia dan berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan secara sosial.
Lalu untuk tujuan yang pertama yaitu market leader number one in sales volume and market share, yakni menjadi pemimpin pasar dalam bisnis elektronik dengan volume penjualan nomor 1. Kemudian yang kedua best distribution network, yakni memiliki jaringan distribusi yang luas. Dan yang ketiga mengembangkan teknologi yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Nah, dalam proses pengendalian, Samsung mengatur sistem dan proses manajerial organisasi dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengembangan pasar Samsung elektronik. Kondisinya yaitu Samsung memiliki kapabilitas pasar yang sangat besar dan menjadi perusahaan elektronik dengan konsumen atau pelanggan yang terbesar. Namun cakupan pemasarannya masih perlu diperluas. Dan strategi yang digunakan Samsung yaitu menambah gerai distributor resmi dan kerjasama dengan pengecer-pengecer di berbagai daerah yang belum dimasuki. Kemudian tingkat publisitas Samsung elektronik harus lebih diintensifkan atau digencarkan lagi dan visualisasinya harus lebih catchy. Tujuannya yaitu supaya konsumen lebih tertarik dan semakin mengenal produk Samsung. Kemudian yang kedua, penetrasi pasar Samsung elektronik. Kondisinya yaitu Samsung menguasai pasaran Asia termasuk Cina dan sebagian wilayah Amerika dan Eropa. Strategi yang digunakan yaitu yang pertama promosi produk secara gencar ataupun reposisi brand. Yang kedua meningkatkan citra perusahaan sebagai produsen elektronika berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau dari pesaing sekelasnya. Meningkatkan kepercayaan dan juga loyalitas dari pasar yang telah ada. Kemudian integrasi ke depan Samsung elektronik. Kondisinya saat ini, cara pemasaran dan perluasan jaringannya sudah sangat bagus. Samsung sudah mengakuisisi beberapa perusahaan yang tidak besar dan menyertakan levernya. Strategi yang digunakan yaitu yang pertama menambah gerai distributor resmi dan menambah kerjasama dengan pengecer. Yang kedua menjalankan fungsi-fungsi manajemen terutama pengawasan atau controlling pada seluruh cabang Samsung dan distributor resmi tersebut agar dapat mencapai tujuan dan target penjualannya. Sekian video pembelajaran yang telah saya buat. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.